wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, muridin, sahabat, kolega, Bapak Ibu sekalian, seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Kita pada satu topik yang kemarin kita sudah bahas, membedakan antara tawakal dengan tahwid. Tawakal ikhtiar dulu baru diserahkan. Kalau tahwid itu menyerahkan semua urusan hanya pada Allah. Dan satu di antara ciri tahwid adalah ridho terhadap apapun putusan Allah. Kita sudah membahas buah dari ridho, yaitu adalah menyangkut terhadap yang ada di dunia. Di antara adalah amal faidah fil hal fafarwal qalbi, hati menjadi lapang dada, hati menjadi indah, dan tidak ada sesuatu pun yang mengganjal di dalam hati apapun yang terjadi di dunia ini. Karena itu ini kok nggak bisa ya? Punya saya kan nggak bisa. Do you to allow to appeal the change? Saya nggak tahu. No ya. Oke, tahu hilang sebentar. Oke. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama orang yang ridho atas putusan Allah itu adalah hadzal huwal kalamul jami'u, ya, al faidatu wal mal fathawabullah ta'ala waridwanu. Orang yang sabar, orang yang mendapatkan ridho, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang tinggi. Dan yang kedua adalah fisukhti fi minal hammi wal huzni wal dojar fil halin. Tidak ada rasa sedih, jengkel, gundah di dalam hidup. Itu di dunia mendapatkan pahala, dan akhirat di dunia ada sesuatu yang merefleksikan terhadap psikologi diri seseorang. Itu menunjukkan yang dewasa, tidak menggebu-gebu, dan tidak juga rasa jengkel, apalagi sampai di luar nalar. Itu adalah orang yang ridho. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahnu bihimya bi ulmiha fi taurin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu sani, sebaliknya yang kedua, ma fi sukhti min idamil khatari wad darari wal kufri wan nifaq. Kalau orang tidak ridho terhadap putusan Allah, ma fi sukhti, maka dengan demikian dia biasanya jengkel, protes pada Allah. Mengapa saya sudah sholat, mengapa saya ini kok masih diuji? Min idamil khatr, dan itu ada di antara khotroh. Dia merasa terancam, kalau saya tidak menjadi eselon 2 saya nggak bisa makan, karena itu harus kejar sedemikian rupa. Wadharari, dan itu melahirkan bahaya yang besar. Apa bahayanya orang yang tidak ridho atas putusan Allah itu? Yang pertama adalah al-kufr, dan yang kedua adalah an-nifaq. Yang kedua yang artinya adalah melahirkan kekufuran terhadap dirinya karena tidak mempercayai Allah terhadap putusannya.
wan nifaqi, dan dia menjadi orang yang munafik. Illa ang yatadarakahu Allah Ta'ala, kecuali Allah memperbaiki, memberi kesempatan orang itu untuk segera bertobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak ridho terhadap posisi kita, pada rezeki sudah dikasih, nyawa masih dikasih, masih bisa menghidup udara yang segar, mata masih melihat, kaki masih bisa jalan, kok tidak ridho, hanya urusan keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah, al-kufur wal nifaq. Orang seperti ini ancamannya bisa menjadi kufur dan juga orang yang munafik, kecuali Allah membukakan futuhul qulub untuk segera taubat dan segera mohon ampun. Maka dengan demikian fa'atamala qaul ta'ala falah a'udzubillahi minasyaitonir rajim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa 44. Allah menyindir orang yang tidak mau ridho seperti ini, yang orang yang tidak mau menerima apapun putusan Allah. Maka demi Tuhanmu mereka pada akhirnya tidak beriman, hingga menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi semua mengakui maunya menang sendiri, maunya mengikuti kehendaknya sendiri, apa yang diinginkan harus didapatkan tanpa harus memperhatikan yang lain. Hatta yuhaqqimu fima syajara bainahum, sehingga mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, ya. Wa yusallimuna taslima, dan mereka harus menerima dengan sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah surat An-Nisa 4 nomor 65 yang menyindir banyak orang. Sahabat Rasulullah sendiri juga banyak yang maunya menang sendiri, tapi harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Fanafal iman wa aqsama ala faqatil iman amman sahad. Maka Allah, orang yang tadi yang wal kufru wan nifaq, karena dia tidak dalam posisi menerima ridho Allah, rezeki, pangkat, kondisi, situasi, maka dengan demikian wa aqsamu ala faqdil iman ansahad, maka ditiadakan iman di dalam diri manusia itu karena dia jengkel pada Allah, memprotes apa yang diputuskan Allah. Keadaan kita berarti kan jengkel pada Allah, dia memprotes, ya itu enggak benar. Wa wajada fi nafsi kharajan min fadha'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijumpai pada diri seorang itu yaitu keberatan atas putusan Allah, putusan Rasulullah. Ya, fa kaifa nahalun man saqata qada'ahu ta'ala. Bagaimana halnya dengan orang yang kesal terhadap putusan Allah? Dengan putusan Rasulullah saja protes, apalagi dengan putusan dari Allah. Jadi ini ada cerita mengapa ada protes pada Rasulullah. Itu ketika ada wahyu perintah, ada namanya Zainab bin Jahsin, cantik, kaya, hidungnya mangir, pipinya merekah, tuh semampai, indah, postur wajahnya antara hidung, mulut dan matanya sangat indah. Pada saat itu Rasulullah meminta kepada sang Zainab bin Jahsin itu untuk dinikahi oleh Zaid, pemuda pendek, hitam, gelap, pesek, jelek contohnya. Kemudian Zainab bin Jahsin itu protes, "Loh ya Rasulullah, saya ini cantik loh,
Saya itu anaknya kelas bangsawan loh. Saya itu banyak yang ngantri loh, banyak yang naksir. Loh, saya kok diminta untuk dinikahin oleh Zaid, kecil, jelek, hitam, budak lagi. Protes, tapi saat tertentu hatinya terbuka. Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Saat itulah kemudian Zaid yang orang biasa kelas papa, kelas rendah menikahi si Zainab bin Jahsy yang cantik jelita. Saya tidak tahu kira-kira turunannya ikut yang jelek atau ikut yang cantik ya, kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Ya kata orang sekarang ya memperbaiki keturunan. Nah, pendek kata Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, ada wahyu juga berikutnya. Wahai Zaid, kamu harus menceraikan sang cantik jelita. Maka dengan demikian, karena wahyu Zaid orang yang ikut Rasulullah, maka dengan demikian melepas. Saat itu perintahnya Zainab dinikahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab bin Jahsy itu adalah dinikahkan langsung oleh Allah di as-samawat. Ini adalah bukti kalau orang menerima keputusan Allah meskipun itu pahit, meskipun adalah sangat menyakitkan hati, tidak dirahmati, Allah akan membalasnya. Seorang Zainab dinikahin oleh Rasulullah, terpandang Muhammad, Nabiullah, Habibullah, Nurullah, Rasulullah, dinikahi. Betapa naik kelasnya Zainab ini. Dan ini maaf kepada ibu-ibu yang seringkali menjadi ledekan atau guyonan di antara istri-istri Nabi. Ya Nabi hebat ya kamu. Nggak ada istri Nabi yang cemburu, itu nggak ada. Walaupun nikahnya 9 kali nggak ada. Karena nikahnya karena wahyu kan. Nggak ada yang iri hati, nggak ada. Aduh Zainab, kamu dinikahi Rasul karena wahyu dinikahin di samawat itu. Nah, mengapa? Karena Zainab adalah orang yang taslim, orang yang ridho terhadap putusan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekarang anaknya ganteng, mau dijodohkan dengan yang biasa-biasa mesti protes. Piye to Pak, lho aku itu ganteng nih, mosok digolekno ngono. Atau sebaliknya, yang ganteng, lho itu sapa kok digolekno karo aku. Nah, itu berarti tidak taslim. Karena jodoh itu tidak mengenal kasta, jodoh itu tidak mengenal derajat. Jodoh itu adalah an khalaqalakum. Allah menjodohkan itu tidak mengenal kasta. Karena itu kita harus ikhlas. Karena itu kan ada yang kita lihat lakinya tinggi, perempuannya pendek, atau sebaliknya perempuannya tinggi, lakinya pendek. Kayak angka 10 kan, 1, 10 gitu ya. Tapi yang jodoh ikhlas. Nah, tapi nggak apa-apa, itu lebih baik. Jadi itulah Bapak sekalian ceritanya. Mengapa? Untuk menunjukkan orang yang ridho pada Allah itu akan dibalas tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Waqad ruya anna Allah Ta'ala yaqul, dan diriwayatkan bahwa Allah berkata, malam yarda biqadai walam yasbi ala balai walam yaskur ala na'mai faltahid ilahan siwai. Keras, Allah sangat keras. Malam yardo biqadai, siapa saja yang tidak rela dengan putusanku, walam yasbir ala balai, dan orang yang tidak sabar atas cobaanku, walam yaskur, dan tidak bersyukur atas ala nikmai, dengan nikmatku, falitahid, carilah kalau gitu golek ilahan seseorang siwain, yang lain yang akan menjadi Tuhan. Diancam. Memang kita mau diancam oleh Rasulullah, oleh Allah.
kasih rezeki sidik aja ngeroweng era kaprah. Pangkat eselon 4 tahun, 5 tahun aja, waduh geretean. Pangkat sudah eselon 3 masih nggak tenang. Awas lo ya. Falyatahid ilahan siwahi. Carilah Tuhan, mintalah kamu kepada Tuhan selain aku, kata Allah SWT. Berat kalau orang yang tidak ridho atas putusan Allah itu berat. Nah, ayat ini, ya ini hadis qudsi ini, kalau diibaratkan kalimat bebasnya begini. Kila ka'annahu yaqulu hadza la yardoni rabba hina yasqatu falyatahid rabban akhar yardah. Wahai kalau kamu tidak rela denganku dan kamu jengkel dengan aku, kamu ambil saja Tuhan selain saya. Sudah sana, nyak. Kira-kira itu bahasanya keras. Ini bahasa lain dari hadis qudsi seperti itu. Jadi wahada khoyatul wa'id wa tahdid liman aqal, dan inilah puncak ancaman dan peringatan keras bagi orang yang berakal yang tidak mau ridho terhadap apapun putusan Allah. Rezeki itu bukan urusan banyaknya, Bapak Ibu sekalian, sahabat. Rezeki itu bukan berarti numpuknya, tapi berkahnya. Kalau rezekinya banyak tapi disita oleh KPK, untuk apa? Kalau ada pangkatnya tinggi, kemudian korupsi, kemudian ditangkap oleh KPK, untuk apa? Nggak usah. Apa yang ada diterima. Apa yang diberikan oleh Allah, ridho, qanaah. Jadi dengan demikian nggak usah mengejar bayang-bayang. Engkau akan tertipu dengan bayang-bayang itu, karena dunia adalah lahwun wa la'ib. Dunia itu adalah hanya senda gurau yang sesaat, yang tidak pernah bermakna. Yang bermakna adalah apa? Ridho ala qadaillah, ridho terhadap putusan Allah. Maka dengan demikian, walaqad shadaqa ba'dus salafi idh qila lahu ma ubudiyah wa ma rububiyah. Karena itu di dalam urusan ridho atas qada Allah itu ada urusan ubudiyah, penghambaan, warububiyah, dan menuhankannya. Faqala, maka dengan demikian, li rabbi ayyadha walil abdi ayyadha, bagi Tuhan Allah yang memutuskan, walil abdi, bagi abdan ayyadha, harus ridho. Memang itu Allah menentukan, ya kita harus ridho. Fa idza kata rabbu wa lam yardal abdun, maka apabila Tuhan Allah memutuskan dan hambanya tidak menerima, fama hunaka ubudiyah wala rububiyah, maka dengan demikian ini tidak ada penghambaan dan tidak ada menuhankan Allah SWT. Fa ammala hadzal asli fangdul nafsika, maka renungkanlah hal yang mendasar ini. Kamu harus introspeksi, dan oleh Imam Ghazali disebutkan taslamu bi'aunillahi taufiqihi, semoga Allah meridhoi, memberikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan agar kita itu menjadi orang-orang yang ahlul qadha, ahlus sabar. Amin. Nah, resepnya kalau diuji apa? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab al-nabiyya bi umumiyya fi darain amin rabbal alamin wa amma sabr, adapun yang disebut sabar, fa innahu dawaun murrun wa surbatun karihatun. Sabar adalah obat yang pahit yang dan minuman yang tidak menyenangkan. Kira sabar itu masih ada merongkol enggak ya? Awalnya insya Allah menguat-kuatkan, lama-lama sabar, rela. Difitnah, wah, karakter assassination, wah, lama-lama biarkan deh. Gusti Allah mboten tidur kok, Gusti Allah mboten sare kok, Gusti Allah mboten kesupen, Allah tidak lupa kok, biarkan. Mau apa? Nah, dengan demikian sabar ketika kita melakukan itu adalah apa? Dawaun murrun.
obat yang pahit, wa syurbatun karihatun, dan minuman yang tidak menyenangkan. Tetapi al-mubarakatun tahlubu kullu manfaatin, dia keberkahannya sangat tinggi dan manfaatnya sangat besar, wa tadfa'u an kulli madharah, dan dia adalah penolak balak semua yang membahayakan pada diri kita. Jadi kalau kita di fitnah enggak usah dibalas, dibully monggo gitu ya. Nah, fa idza kana tawbihata sifah, kalau apabila obat itu sifatnya seperti itu, fal insanul akil yukru nafsya ala surbihi wa tajarruhi wa yughadsu ala miraratin wahidatin. Kalau sudah tahu, maka dengan demikian maka kita harus meminumnya, harus meneguknya, meskipun tenggorokan kita terasa pahit karena ketajaman dari rasa obat itu. Mir'orati khidaitin, ya. Obat itu pahit tapi harus diminum. Kalau tidak, maka kita tidak akan sehat. Wa yaqulu mir'atun sa'atan wa rahatan sana. Maka dengan demikian bahasa peribahasanya, mir'atun sa'ah rahatun sanah, kepahitan sesaat akan melahirkan keindahan dalam setahun. Minum satu obat yang pahit akan sembuh menjadi enak, nyaman selamanya. Itulah orang sabar. Jangan protes pada Allah, nggak ridho terhadap putusan Allah, maka akan menjadi la imanan fil qalbi. Orang itu tidak ada iman dan dia adalah fil kufri wan nifaq. Orang itu adalah orang yang kufur dan dalam posisi munafik. Maka dengan demikian sabar itu ada berapa? Wa ammal manafi'ul lati yajlabu has-sabru fa'lam anna sabra arba'ati aqsam. Ketahuilah bahwa sabar itu ada 4 arba'atul aqsam. Yang pertama adalah sabrun ala ta'ah, sabar dalam hal ta'ah. Bapak Ibu sekalian, melek bengi capek enggak? Capek. Indahnya enaknya tidur jam 3 suruh bangun, atau membiasakan bangun capek. Tapi itulah sabrun ala ta'ah, sabar dalam sholat, sabar dalam qiyamul lail, sabar. Yang kedua sabrun alal maksiyah, sabar dari maksiat, dari rayuan maksiat. Keluar rumah kanan kiri, maaf, Mbak Nita cantik-cantik. Sekarang tuh mana enggak ada yang cantik. Tiap hari perawatan, enggak perempuan sekarang ya. Laki juga begitu, necis-necis. Kalau itu kita tidak kuat imannya, kalau kita tidak sabar ala maksiat, maka kita akan tergoda. Belum lagi ada yang ahli menggoda. Banyak itu. Coba ke mall-mall itu kan nanti nah itu banyak. Ya. Yang senyum berarti pernah yang senyum itu pernah digoda gitu. Ya. Banyak. Kalau kita nggak sabar, katut. Ya. Yang ketiga adalah sabrun an fudulil dunya, dan sabar terhadap apa yang ada di dunia ini. Dikasih banyak sabar, kurang sabar, biasa sabar saja, karena dunia ini sekedar titipan. Yang keempat adalah sabrun alal mihan wal masaib, sabar atas berbagai cobaan dan musibah. Ini yang berat biasanya. Kalau biasa rezeki biasa, kadang-kadang masih biasa, karena biasa kurang. Jadi kalau kurang itu ya biasa. Tapi kalau sudah ada musibah, sakit, ya Allah gimana saya ini, pekerjaan belum mapan kok engkau beri sakit. Jangan ya. Mari kita lanjutkan. Mengapa harus sabar itu dan apa akibatnya sabar? Nah, dengan demikian, fa idza tamala miraran sabru wa sabrun fi hadhil mawatin arba'ah, kalau kita sudah tahu ada 4 kelebihan dari
jenis-jenis sabar tuhsalu ala ta'at wa manaziluha minal istiqomah, maka kita akan mendapatkan satu derajat yang disebut dengan makom istiqomah wa tawabuhal jazilu fil aqibah, dan mendapatkan ganjaran yang berlimpah adalah fil aqibah dari yang tidak kesudahan nanti di yaumil akhir. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau orang sabar Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian kita akan mendapatkan istiqomah. Al istiqomatu khairu min alfil karomah. Orang istiqomah itu lebih baik dari karomah, karena istiqomah itu adalah yang paling berat. Salat malam istiqomahkan, baca Quran meskipun sehari 1-2 halaman istiqomahkan. Jangan pernah tidak membaca Quran setiap hari. Mau zikir misalnya qul huwallahu ahad, amalkan. Zikir apa saja, yang penting mudawamah istiqomah. Karena itu istiqomah adalah makom yang tinggi di dalam ilmu tasawuf. Fatawabuhal jazil, orang yang seperti akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah fil akibah nanti di yaumil akhir yang tidak ada henti-hentinya. Tsumma la yaqu fil ma'asy wa baliyatiha fid dunya, maka dengan demikian orang yang sabar dia tidak akan terjerumus di dalam urusan dunia. Ngerjain soalnya 100, mau jadi pegawai negeri, kalau tidak sabar ngerjakan loncat-loncat akhirnya tidak lulus. Tapi kalau pelan, yakin, tenang, satu persatu, step per step, maka akan lulus. Wa tabi'atiha fil akhirah, dan orang ini akan mendapatkan konsekuensi apa yang dia lakukan itu di akhirat menjadi sesuatu yang akan dipetik di yaumil akhir. Maka dengan demikian tumala yubla bitolabid dunya wa malaha, kemudian tidak akan diuji dengan menuntut dunia dengan sesuatu yang terkandung di dalamnya. Dunia biasa saja kita jalanin. Min suhuli fil halin, maka kita tidak usah disibukkan urusan dunia terlalu. Wat tabi'ati fil mal, dan kita nanti justru tidak akan dipertanggungjawabkannya. Terlalu banyak uang di dunia ini juga di akhirat dipertanggungjawabkan. Untuk apa, demi apa, dari mana, subhat. Ini bisyarah atau sogoan, ini kan kadang-kadang kan tidak jelas. Apalagi ini mau pemilu kan, mau bangun, ini apa? Nah, ujung-ujungnya umumkan ya, nanti jamaahnya suruh nyoblos saya. Oh udah, ini subhat, ini udah, tidak usah untuk bangun, tidak usah bangun ini, dan enggak berkah. Nah, tsumma la yuhbatu ajru ala mabtuliya bihi wa dzaba'anhu, kemudian tidak dibatalkan ganjaran itu kalau kita sabar atas yang telah diujikan kepadanya, dan kita akhirnya apa? Zahabat anhu, seluruh ujian itu akan lolos, lepas dari kita. Satu kalimat lagi, khasolah idzan, maka dengan demikian kalau sudah berhasil bibas bisa babis sabri taat, kalau kita sudah sabar di dalam taat, wa majayasur sarifah, maka kita akan mendapatkan derajat yang mulia, wa tawabuha wa taqwa, dan kita akan mendapatkan pahalanya, wa taqwa, wa zuhud, kita akan menjadi disebut orang zuhud, wal iwadid, dan kita adalah orang yang akan mendapatkan pengganti atas kerugian di dunia, nanti di akhirat diberi Allah wa thawabal jazil minallah ta'ala, dan kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di yaumil akhir. La ya'lamuhu illallah azza wa jalla, dan detail-detail terhadap itu semua, the meaning behind, the value behind sabar, nilai-nilai di belakang sabar itu detailnya sungguh la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.